Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, seorang yang mati terbunuh ditemukan tergeletak di padang tanpa diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan hakimu keluar untuk mengukur jarak ke kota-kota di sekeliling orang yang terbunuh itu. Lalu para tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat yang terbunuh itu harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai dan belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu harus membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan belum pernah digarap atau ditaburi. Di sana, di lembah itu, mereka harus mematahkan batang leher lembu muda itu. Para imam Bani Lewi harus datang mendekat, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut keputusan merekalah setiap perkara luka melukai diselesaikan. Semua tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus membasuh tangan mereka di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Mereka harus menyatakan, tangan kami tidak menumpahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu. Tuhan, jangan timpahkan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka terhadap darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau menghapus darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab engkau telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, apabila engkau melihat di antara kawanan itu seorang perempuan yang elok dan mengingini dia serta mau memperistri dia, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya selama 1 bulan. Sesudah itu engkau boleh menghampiri dia dan menjadi suaminya, dan ia pun menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, haruslah engkau mengizinkannya pergi sesuai dengan keinginan hatinya. Sekali-kali engkau tidak boleh menjual dia dengan bayaran uang. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sewenang-wenang, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seseorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, sementara anak sulungnya dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya itu, anak dari istri yang dicintainya tidak boleh diperlakukan sebagai anak sulung, sehingga merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, anak sulung sesungguhnya. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala miliknya. Sebab dialah buah pertama kegagahannya, hak kesulungan adalah miliknya.
Mungkin saja seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Walaupun mereka menghajar dia, tidak juga mendengarkan mereka. Maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di pintu gerbang kota kediamannya. Mereka harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Lalu semua laki-laki sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarkannya dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kau gantungkan pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, nyawa adalah anugerah berharga dari Tuhan. Tanpa nyawa, tak ada satupun makhluk ciptaan yang bisa bernafas dan menikmati hidup. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa menghargai nyawa dengan baik. Kita kadang mendengar pembunuhan sadis, baik kepada manusia maupun binatang. Ada orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli terhadap nyawa makhluk lain. Padahal, nyawa adalah milik Allah yang dianugerahkan kepada segala makhluk ciptaan untuk saling menghidupi. Peraturan masyarakat Israel mengingatkan kita akan pentingnya dan berharganya nyawa. Ritual yang dilakukan oleh imam tatkala ada orang yang mati terbunuh di ladang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya tampak mempunyai dua aspek pastoral di dalamnya. Pertama, terkait dengan orang yang meninggal. Para imam di kota yang terdekat dengan lokasi terbunuhnya orang itu harus mengambil seekor lembu betina muda, lalu membawanya ke lembah yang dialiri air dan belum pernah digarap, dan mematahkan lehernya di sana sebagai kurban bagi umat Israel. Imam harus memohonkan pengampunan walau mereka bukan pelaku pembunuhan itu dan mereka juga tidak tahu siapa pelakunya, supaya tidak ada kutuk yang menimpa umat karena darah orang yang terbunuh itu, dan supaya terjadi pendamaian bagi umat Israel. Dengan begitu, darah orang yang mati itu dihapuskan dari tengah mereka. Kedua, terkait dengan keluarga yang ditinggalkan. Menghadapi peristiwa kematian mendadak anggota keluarga dengan cara yang tak pernah terbayangkan bukanlah hal yang sederhana. Perlu ada penghiburan dan penguatan bagi keluarga. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan simpati yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kita bersyukur karena kita diingatkan akan betapa pentingnya dan berharganya nyawa manusia. Karena itu, mari kita wujudkan setiap sikap menghargai dan mempraktikkan sikap kasih kepada sesama. Tidak mudah tersulut emosi kepada orang lain dan tidak semena-mena kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya nyawa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu, ajarkan kepada kami untuk menghargai hidup kami, hidup sesama kami, bahkan hidup binatang-binatang maupun makhluk-makhluk lain yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang membawa pergumulan kami.
kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di GKMI Salatiga maupun yang ada di cabang-cabangnya, baik Jokilan, Sumberjo maupun Janglengan. Jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit maupun persoalan-persoalan lain, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, lawat mereka, sembuhkan mereka, dan pulihkan keadaan mereka. Mereka yang sudah lanjut usia, mari Bapa, Engkau yang terus berkenan untuk memberkati, memelihara iman percaya mereka, sampai nanti Tuhan memanggil mereka satu persatu. Tuhan dapati mereka tetap setia. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga yang merawat dan mendampingi. Tuhan berikan kekuatan, berkat, rezeki setiap hari kepada mereka. Demikian juga kesabaran, kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak yang masih studi, berikan semangat, hikmat, kepandaian kepada mereka untuk mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.